Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, saya hormati semuanya, utamanya Pak RT, Pak RW, dan pejabat-pejabat lain yang sangat kita muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di dalam rangka memperingati hari proklamasi yang ke-80 untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Bapak sekalian, berbicara, saya diminta untuk berbicara tentang wawasan kebangsaan. Mungkin kita semua juga bertanya-tanya, apa sebenarnya wawasan dan apa kebangsaan? Ya? Wawasan itu adalah pandangan. Kebangsaan itu adalah sifat kemajmuan, maksudnya kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama. Tujuannya sama-sama, kumpulan orang-orang. Ini kita sadar wawasan kebangsaan itu dimulai pada 28 Oktober 1928. Di mana di situ sudah dicetuskan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Di situ sebenarnya dimulai. Tapi secara keseluruhan pemahaman atau pengertian atau batasan yang bisa disampaikan oleh beberapa pakar tentang wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang suatu bangsa, ya, cara pandang suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dalam hal ini, terhadap dirinya, terhadap bangsa Indonesia sendiri, dan juga terhadap bangsa-bangsa sekitarnya. Itu wawasan kebangsaan. Kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan berarti ada dua dimensi garis besarnya, yaitu dimensi terhadap bangsa kita sendiri dan dimensi yang kedua terhadap bangsa yang lain. Ya. Sebagaimana telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea 4, tujuan kita kan ada berapa sih? Ada 4. Melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. 1. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta di dalam melaksanakan perdamaian dunia. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemerdekaan, berdasarkan kedaulatan dan keadilan. Jadi tujuan 4 itu sebenarnya merupakan tujuan nyata daripada wawasan kebangsaan Indonesia pada saat itu, pada saat menyusun Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu tujuannya. Sekarang saya ulangi sekali lagi. Jadi wawasan kebangsaan itu ada dua dimensi. Dimensi pertama, lihat bangsa kita sendiri. Apa kita sudah maju? Apa kinerja kita itu sudah baik? Gitu. Misalnya bangsa kita itu kita mengenal ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, agama, dan sebagainya. Ya. Sekarang kalau kita ngomong ideologi, kita punya Pancasila, sudah ke seluruh warga negara Indonesia benar-benar memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan Pancasila dengan baik. Tantangan kita. Untuk itu maka setiap warga negara harus introspeksi. Sudahkah saya Pancasilais? Orang mengatakan Pancasilais. Benarkah saya sudah Pancasilais? Kita harus tanya pada diri kita masing-masing. Kalau belum, mari segera kita Pancasilais. Maksudnya apa? Mengakui ada Tuhan, Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu rasio Allah. Sebenarnya persatuan Indonesia dan seterusnya. Nah, itu. Kembali lagi, yang kedua itu ideologi. Sekarang politik. Politik sekarang ini kita malah dengan politik, namanya politik uang. Sebutan antaranya money politik.
betulkah politik itu harus pakai duit? Jawabannya salah. Coba Bapak baca punya bukunya Profesor Selpenaya. Politik itu adalah ketertarikan positif. Maksudnya orang tertarik karena programnya bagus, programnya positif, orang tertarik. Jadi bukan orang tertarik karena tak kasih uang. Orang milih saya karena saya kasih uang. Itu paham yang keliru, itu paham yang salah. Mari kita kembali kepada pengertian yang benar, bahwa politik itu adalah ketertarikan positif. Jadi maksudnya kita tertarik kepada program-program yang positif. Contoh konkret, Bung Karno dulu, ini mohon maaf, saya datang sini tadi lihat gambar Bung Karno. Baru kita mungkin semua kepenting. Kenapa gambar Bung Karno? Kenapa bukan gambarnya Soeharto? Saya belum lahir lagi. Kenapa tidak gambarnya si Habibie? Ya, kenapa bukan gambarnya SBY? Kenapa bukan gambarnya Megawati? Kenapa bukan gambarnya Pak Jokowi? Nah, kenapa bukan gambarnya Pak Prabowo? Apa jawabannya? Karena kita ingat betul bahwa pejuang kita yang memproklamirkan kemerdekaan kita Indonesia adalah Bung Karno dan Hatta. Betul nggak? Itu dia. Karena kita ingat itu. Sekarang apa yang kita ingat sebenarnya itu penting. Apa cuma karena dia yang memproklamirkan itu terus kita ingat? Sebenarnya yang harus diingat adalah nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Perlu diingat. Nilai apa yang ditinggalkan? Bung Karno pernah mengatakan dalam bukunya, mengatakan dia, saya ingin membuat satu isme sebagai benteng bangsa saya, bangsa Indonesia. Apa ismenya? Ismenya ya Pancasila itu, gitu lah ya. Wujudnya apa? Saya tidak suka kapitalisme dan imperialisme. Alasannya ada. Kapitalisme itu kalau dia produksi barang banyak banget, akhirnya melebihi daripada kebutuhan rakyatnya, maka dia mencari negara lain untuk dibuat sebagai pasar, ya. Dan kalau perlu dijajah, berarti penjajahan, ya. Berarti situ ada liberalisme, situ ada kapitalisme. Itu nggak suka bukan? Itu alasannya bukan? Ya, seperti itu. Saya ingin katanya mengalahkan kapitalisme dengan ateisme, ateis. Dia pertama tidak mau kalau bangsa kita ini ateis, komunis maksudnya. Waktu itu komunis kan masih murni, tidak kenal Tuhan. Makanya itu ada ketuhanan yang maha esa, tubuh panggilan dan tumpamakan. Itu ada bukunya. Kalau Bapak mungkin ada waktu, silakan dibaca. Ya. Kalau nggak ada waktu, baca dari saya saja. Ya. Itu ditanya, saya pernah tadi filsafat politik tak? Nah, sekarang agama. Misalnya bicara agama. Agama di sebagainya kita terkenal dengan ras. Nah, ras itu antaranya adalah ras, agama, dan antar golongan. Jangan sampai kita berpecah-pecah. Maka terkenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Bapak sekalian, itulah sebenarnya wawasan kebangsaan. Jadi ada dua dimensi yang lagi saya ingatkan. Dimensi pada diri kita sendiri dan dimensi kebangsaan. Sekarang kalau kebangsaan tak kasih contoh yang konkret saja. Misalnya kita itu dengan Malaysia sekarang itu masih berselisih pendapat tentang perbatasan, utamanya dari kita sepadan di daerah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, kebetulan saya tidak sekolah dulu dari sampai sekarang kita masih. Dan jangan lupa orang Malaysia itu kan suka ngaku misalnya dia Ponorogo, ya kan? Terus batik, ternyata saudara kita itu seperti itu. Ya, suka niru-niru, suka ngaku-ngaku dan sebagainya. Bangsa sana itu, bangsa yang lain juga ada yang suka menjajah, ya kan? Sekarang masih menjajah dan sekarang masih memerangi, sudah genosida. Kita melanggar hukum perang internasional, tapi belum diapa-apain. Kenapa? Karena di belakangnya ada Amerika Serikat yang mempunyai hak veto.
Hak veto itu kan Amerika, Rusia, Cina, Inggris, satu lagi mana lima, lupa saya. Itu hak veto. Hak veto itu tuh hak istimewa dan hak yang unik, bisa memveto, membatalkan putusan-putusan yang telah diambil kalau merugikan negaranya. Nah, itu sebenarnya suatu indikasi bahwa di PBB sendiri itu tidak demokratis. Di PBB sendiri itu sudah mengarah kepada diktator. Mohon maaf saya katakan. Kenapa gitu? Karena ada satu kekuatan yang bisa menaruhkan kekuatan meskipun banyak itu bisa ditaruhkan dengan satu suara. Saya tidak setuju. Kalau mau adalah setara kita, kedudukannya sama. Bapak sekalian, jadi itulah sebenarnya wawasan kebangsaan. Jadi apa sih tujuannya dan apa sih gunanya wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu maksudnya agar kita mengetahui riwayat sejarahnya kita ini loh. Dari tahun 45 sampai 80 itu kita nilai-nilai apa saja tuh yang plus dan apa yang minus. Tahu nggak Bapak sekalian? Yang plus apa, yang minus apa? Selama sekian presiden yang sebutin tadi, apa yang plus dan apa yang minus, Bapak harus tahu. Kalau Bapak sudah tahu, Bapak bisa mengambil sikap. Mengambil sikap apa? Sikap yang positif. Sikap yang positif untuk dikembangkan. Itu ceritanya. Kalau Presiden Soekarno dulu orangnya sederhana. Kalau orasi bukan main, ya jatuhnya orasi Soekarno, gitu. Tapi ya SD. Coba di buku baca di buku. Umpama itu biasa pinjam uang, tajukan. Tajukannya aku nggak punya duit, pinjam uang. Bukunya ada dibaca, menyedihkan. Nah, sekarang kalau kita Soekarno ganti lagi Soeharto kayak apa? Kaya-kaya, ya. Dan terkenal Pak Hatta itu di dalam masalah internasional dikatakan dia topik korupsi, orang paling besar korupsi. Itu Pak Hatta, ya. Sekarang terus coba lagi, Pak Habibie. Pak Habibie terkenal intelektualnya ya. Nah, mana yang positif? Bapak sekalian, itu yang harus diambil. Sepanjang zaman sejarah kita terjadi lagi permulaan tahun 1998. Apa itu? Apa? 98? Reformasi dulu apa yang ditanamkan? No KKN. Benar nggak? KKN itu apa artinya? Solusi, korupsi, nepotisme. Tapi ketika zaman Jokowi kata apa KKN benar-benar asli? Tidak. Bahkan sampai undang-undang diganti untuk mensukseskan anaknya dari wapres. Betul nggak? Saya paling tidak suka dan saya paling minta. Kenapa? Itu namanya bukan negara umum lagi, negara semua gue. Semua gue mau ganti ganti, ya kan? Kenapa begitu? Salahnya siapa? Salahnya rakyat, tidak ada kontrol. Supaya demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat, benar ya? Salah turun karena siapa? Karena rakyat, bukan karena Amin Rais, bukan. Karena rakyat yang bergerak memimpin Soeharto. Mohon maaf ini. Meskipun dengan beberapa janji politik, saya mau turun tapi dan jangan diproses hukum. Ingat betul saya itu juga nggak boleh sebenarnya. Yang jamin waktu itu Panglima TNI-nya Pak Wiranto kan saya. Pak Wiranto. Nah gitu loh. Saya itu kan nggak fair. Nah hal semacam itu berarti negatif. Jangan diambil. Yang diambil kan yang bersih. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam kemerdekaan kita ini masing-masing warga negara ini harus berusaha untuk membersihkan dirinya. Tapi sekarang yang kita lihat kan, para wakil kita, para pemimpin kita, para ketua BUMN, Pak Prabowo sendiri pidatonya 16 Agustus kemarin saya dengarkan.
situ kok Mas. BUMN banyak yang blok, banyak itu. Sampai ngomong begitu seorang presiden. Presiden itu ngomong, sekarang masih ada 1.600 sekian perusahaan ilegal tambang. Dalam 1 tahun katanya Pak Presiden Prabowo ini diperkirakan kerugian uang negara 300 triliun uangnya. Ini presiden kita loh yang ngomong, bukan saya hanya menyampaikan saja. Tapi ini adalah situasi kondisi yang kita ketahui. Jadi itu maksudnya. Kalau sudah tahu situasi dan kondisi, sejarah itu berarti diharapkan kita bisa mempredik apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan atau masa-masa depan. Itu alasan kebangsaan itu sampai ke sana. Nah sekarang kita kalau sekarang kondisinya seperti ini, tahun depan atau masa depan kita akan menjadi suram lah, akan menjadi cerah. Pertanyaannya, gimana Bapak Ibu, cerah atau suram? Suram katanya. Memang kalau begini suram, tapi kalau presiden kita Pak Prabowo berani untuk mendobrak maksudnya menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hukum hanya tajam ke mana, ke atas atau ke bawah. Tajam ke bawah, kumpul ke atas. Kalau hukum sudah begitu, itu saya juga setuju suram. Tapi kalau Pak Prabowo baru 6 bulan ya, belum 1 tahun. Kalau Pak Prabowo sudah nanti tahun kedua betul-betul bisa menegakkan hukum itu tajam ke segala arah, itu baru oke. Kalau enggak, tidak oke. Kita tetap suram. Menurut sekalian, jadi yang paling penting adalah kita membuat konsep antisipasi tantangan-tantangan masa depan. Jadi tantangan-tantangan globalisasi. Ini anak-anak muda yang ditantang. Ini sebentar lagi akan ada era uang digital. Kalau kita kan masih bisa bayar cash, tapi lama-lama ini akan menjadi uang digital. Bapak Ibu semua kalau belanja tidak lagi bisa bayar dengan duit, tapi harus melalui digital. Seperti itu. Saya sendiri juga masih bengong, saya nggak tahu. Oh ini. Sekian pakai sekian kan? Berapa Bu sekian sekian? Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira wawasan kebangsaan yang bisa saya sampaikan. Puncaknya wawasan kebangsaan itu adalah untuk melatih suatu bangsa agar dengan wawasannya tadi, baik ke dalam maupun luar, itu bisa membuat antisipasi yang positif kehidupannya di masa depan. Satu saran saya, kalau mau positif, jangan ditinggalkan kultur atau kebudayaan kita yang namanya gotong royong yang tadi dijalankan sama ibu-ibu atau apa? Ibu-ibu ya? Kumpul. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu sekalian meskipun cuma singkat. Satu hal yang saya ingin sampaikan, saya itu prihatin dengan Pak Prabowo membangun sekolah rakyat. Sebenarnya menurut saya sekolah rakyat itu tidak perlu dibangun, tapi sekolah rakyat itu hanya perlu Pak Prabowo sudah mengefisiensikan anggaran diefisiensikan, diirim-irim gitu. Harusnya tinggal dideklar saja. Sekolah seluruh Indonesia yang pagi dipakai, sore juga dipakai sebagai sekolah rakyat. Sudah punya bangunan sekolah se-Indonesia, ya kan? Lalu yang kedua, guru-guru, kalian yang pagi ngajar, sore sanggup ngajar enggak? Tanya nih. Kalau nggak sanggup, buka lapangan kerja. Benar nggak? Pasti aku presiden. Berhubung tadi nggak pensiun, tapi sudah saya titipkan kepada DPR. Saya sudah bilang, coba sampaikan ke Pak Prabowo. Coba tahu benar. Sama dengan ini, membangun swasembada pangan. Ini juga wawasan bangsa ini. Swasembada pangan. Sebenarnya apa yang harus dibangun? Apa cuma
membangun sawah-sawah? Apa cukup dengan memberi traktor, memberi alat-alat modern? Yang harus dibangun adalah jiwa. Yang harus dibangun adalah jiwanya para petani itu agar bangga untuk jadi petani. Bisakah kita membangun anak-anak muda ini untuk bangga menjadi petani dan mau ke sawah? Ya, sekarang ini mohon maaf di kampung saya, kalau cari anak muda ke sawah tidak ada. Yang ada orang tua semua. Benar nggak? Kenapa? Karena dianggapnya macul itu pekerja. Iya, saya bilang pekerja. Ya. Tapi yang saya mau itu pertanian yang modern. Jadi yang dibangun itu jiwanya untuk bangga menjadi petani, untuk bangga produksi pangan itu. Bukan kita paksakan bangun sawah, beli alat-alat ini, terus suruh kerjakan. Tapi cuma sebentar, nanti tidak bisa bertahan. Tapi yang harus dibangun adalah masyarakat persawahan atau masyarakat petani. Begitu. Ini bicara wawasan kebangsaan masyarakat luas, sekalian.